Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 DP5C dengan topik pembahasan instalasi perpipaan pembangkit daya uap dari superheater ke turbin. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Miftahul Al-Hadi, NRP 59. Kemudian ada rekan saya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan. Dik, kamu Dik. Ya, perkenalkan Muhammad Duta Barudin NRP 068. Perkenalkan, nama saya Toti Fatur Ramadhani, NRP 056. Oke, pertama-tama kita akan kenalan terlebih dahulu dengan superheater. Superheater itu adalah sebuah komponen boiler subkritikal yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap saturated pada tekanan konstan, sehingga menjadi uap superheated. Nah, untuk teknologi superheater sendiri ini ditemukan di awal abad ke-20 dengan tujuan untuk meningkatkan energi panas yang terkandung di dalam uap. Nah, ini ada prinsip kerja dari superheater sendiri. Uap jenuh yang dihasilkan oleh pemanasan air pertama-tama melewati pemanasan primer sebelum memasuki superheater. Di dalam superheater, uap tersebut dipanaskan secara tambahan dengan menggunakan gas buang panas dari pembakaran bahan bakar. Proses ini meningkatkan suhu uap di atas suhu jenuhnya, menghasilkan uap superheated yang memiliki kelembapan lebih rendah dan energi panas yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Diki. Saya persilahkan. Baik, ini merupakan komponen turbin, mana turbin merupakan perangkat mekanis dengan skala besar yang dirancang untuk mengubah energi thermal dari uap menjadi energi kinetik yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan mekanis. Pekerjaan mekanik difokuskan pada proses memutar dan gerak rotari ini kemudian digunakan untuk memutar generator listrik. Pun ada cara lain untuk menghasilkan listrik. Ini adalah teknik yang paling umum digunakan. Ini merupakan bagian-bagian dari steam turbin. Bisa dilihat pada layar. Next. Ini merupakan prinsip kerja dari steam turbin, di mana yang pertama yaitu fluida masuk, yaitu fluida di uap air atau gas dengan tingkat tekanan dan suhu tertentu. Kemudian saat fluida melewati rotor turbin dilengkapi dengan bilah atau suhu, ini terjadi ekspansi yang menyebabkan rotor berputar. Gerakan ini kemudian digunakan untuk mengubah generator dan menghasilkan energi listrik. Setelah memberikan energinya, fluida keluar dari turbin dan proses ini dapat diulang dalam siklus tertutup. Prinsip konversi energi dari bentuk kinetik fluida menjadi energi mekanis adalah dasar dari operasi turbin yang dapat ditemui dalam berbagai konteks termasuk pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik gas, dan turbin angin. Ini merupakan gambaran dari prinsip kerja dari steam turbin, mulai dari uap masuk sampai dengan diproses di dalam turbin. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini ke Putra ya. Ya, selanjutnya adalah siklus Rankine. Siklus Rankine ideal terdiri dari proses
kompresi isentropik pada pompa, penambahan kalor pada tekanan konstan di boiler kettle, ekspansi isentropik pada turbin, dan pelepasan kalor pada tekanan tetap di kondenser. Di sebelah kiri dari gambar adalah contohnya. Next adalah dokumentasi survei dari superheater atau turbin. Next. Nah, di sini adalah isometri. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Next, Mas. Gambar 3D-nya. Berikut adalah perhitungan steam boiler, jalur superheated to turbin. Diketahui pipa 1, pipa insulasi jalur superheater. Untuk pipa kedua, pipa insulasi jalur turbin. Untuk material pipa 1 sama dengan pipa 2. Pipa 2 menggunakan kode standar ASTM A106 grade B. Untuk nilai S-nya 17,1, KSI 17.100 PSI. Untuk nilai TD-nya 30 derajat Celcius. Untuk nilai PD-nya 14,7 PSI. Untuk nilai CA-nya 0,05. Untuk nilai W-nya 1. Untuk nilai Y-nya 0,4. Untuk nilai E-nya 1. Dimensi pipa adalah 2,875 inch. Untuk OD-nya 2,875 inch. Untuk dimensi pipa 2 2,375 inch. Untuk OD-nya 2,375 inch. Temperatur pipa 1 sama dengan temperatur pipa 2 sebelumnya beroperasi. Nilai T-nya 40 derajat Celcius. Saat beroperasi nilai T-nya 180 derajat Celcius. Itu delta T-nya sama dengan 270 Fahrenheit. Untuk pressure pipa 1 sama dengan pressure pipa 2 sebelum beroperasi nilai P-nya 9,5 bar. Saat beroperasi nilai P-nya 3 bar. Next. Untuk perhitungan thickness, yang pertama wall thickness. Untuk pipa 1 diketahui 0,136546. Untuk pipa 2 diketahui 0,128. Next. Untuk perhitungan elbow, untuk elbow pertama, untuk intradosnya 1,00748. Untuk nilai ekstradosnya 0,99273. Untuk tebal minimumnya 0,1366632. Untuk tebalnya ini 0,1364462. Next. Untuk perhitungan elbow 2 diketahui intradosnya 1,00804. Untuk nilai ekstradosnya 0,992 0,992207. Untuk tebal minimumnya
0,128042 untuk tebalnya 0,127994. Next. Untuk perhitungan pipa thermal expansion, temperatur pipa sama dengan temperatur pipa 2. Untuk pipa pertama, NPS-nya 2, schedule 80. OD-nya 2,8075 inch. Untuk nilai TD-nya 356 Fahrenheit. Untuk tambiennya 86 Fahrenheit. Delta T sama dengan 270 Fahrenheit. Untuk nilai C-nya sama dengan 6,84. Untuk lebar ya. Untuk nilai lebar 0,52 inch. Untuk yang pipa kedua, NPS-nya setengah, schedule 40 inch. OD-nya Untuk OD-nya 0,947 inch. Untuk panjangnya 7,87 inch ditambah 26,62 inch ditambah 31,5 inch sama dengan 65,99 inch. Untuk panjangnya 0,349 inch. Next. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.